selamat sore. Sore Kak. Oke, dengan Kak Zahra ya. Iya benar Kak. Oke, Kak Zahra, sebelumnya kan kita sudah janjian via WhatsApp, namun lebih baik juga kita kenalan ulang kali ya di sini secara langsung biar kita juga bisa lebih kenal, bisa lebih dekat satu sama lain kayak gitu. Mungkin dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Alia Alicia Rahmadanisa. Nah, nanti Kak Zahra bisa panggil saya Kak Alisa, Bu Alisa, atau mungkin Mbak Alisa, atau mungkin Alisa juga nggak apa-apa, senyaman Kak Zahra mau manggil saya apa. Nah, nanti saya tentunya di sini sebagai konselor atau fasilitator dari proses konseling kita pada hari ini kayak gitu. Nah, mungkin sekarang bisa dilanjut nih, Kak Zahra bisa memperkenalkan dirinya. Nah, misal kalau Kak Zahra lagi berkuliah, Kak Zahra juga bisa mention lagi kuliah di mana, terus juga ngambil major apa, terus mungkin semester berapa, mungkin bisa di-mention ya Kak Zahra. Nah, kalau saya perkenalkan, nama saya Zahra Falanisa, biasa dipanggil Zahra. Saya sendiri sekarang sedang berkuliah di Universitas Negeri Malang. Nah, untuk jurusan yang saya ngambilnya pendidikan matematika. Pendidikan matematika di UM ya Kak Zahra. Semester 5 ya tadi Kak Zahra. Iya, aku semester 5. Oke, gimana nih struggle yang Kak Zahra lalui di semester 5 ini? Mungkin bisa diceritakan. Semester 5 itu kayak berat banget sih, karena mungkin kan baru di semester 5 ini kayak ada mata kuliah penelitian sama mata kuliah lain yang menurut saya itu lebih susah dibanding mata kuliah di waktu semester sebelumnya kayak gitu. Jadi kayak ngerasa lebih berat aja gitu. Oke, mungkin gara-gara udah hampir semester akhir juga gitu, jadi Iya. kayak yang gampang-gampangnya udah terselesaikan, tinggal yang mungkin agak sulitnya kayak gitu ya Kak Zahra. Oke, baik Kak Zahra, ini asli Malang atau pendatang Kak Zahra? Pendatang kebetulan. Pendatang, asli Iya. mana Kak Zahra? Aslinya saya orang Jombang. Aslinya orang Jombang. Berarti di sini Kak Zahra ngekos atau gimana nih Kak Zahra? Kebetulan saya ngekos di sini. Oke, ngekos. Tapi as long as di Malang Kak Zahra ngerasa betah atau mungkin gimana nih Kak Zahra? Ya kan sebagai anak rantau ya seperti biasa ya betah, cuman kadang tuh kayak emang pengen pulang karena homesick, cuman ya gimana ya, kadang tuh nggak bisa pulang gara-gara tugas gitu sih. Jadi mungkin kepaksa lah harus di sini, nggak bisa pulang kayak gitu. Iya. Kalau masalah, nggak masalah sih, lebih ke ngerantau tadi nih Kak Zahra, ini pertama kali Kak Zahra merantau atau bagaimana? Kalau masalah ngerantau sih bukan pertama kali ya, karena waktu aku SMP itu aku udah pernah ngerantau, karena aku pernah modal juga, itu ngerantau di Pasuruan. Cuman kan tapi lebih apa sih, kan waktu dulu masih SMP kan, mungkin lebih homesick sih, lebih homesick sama lebih kayak ngerasa berat karena masih kecil kan. Cuman kalau yang sekarang tuh kayak lebih jarang ketemu orang tua, karena waktu waktu SMP tuh kan kalau di pondok tuh kan ada kayak jam jenguk setiap bulan. Nah kalau sekarang kan udah gede, jadi kayak lebih kitanya yang pulang, dan kalau misalnya kita emang mau pulang tuh kayak lihat dulu besoknya ada tugas nggak, kira-kira tugasnya bakal handle nggak kalau dibawa pulang. Kalau misalkan nggak handle kan otomatis jadinya ngebatalin, nggak bisa pulang kayak gitu sih. Oke, jadi ngerantau ini bukan kali pertama Kak Zahra gitu ya. Jadi seenggaknya Kak Zahra udah punya pengalaman sebelumnya, walaupun mungkin agak berbeda dari mondok dan sekarang ngekos gitu ya Kak Zahra. Apa nih yang Kak Zahra mungkin terasa banget perbedaannya dari ngekos sama pesantren itu? Perbedaannya itu kalau pesantren mungkin kita lebih banyak temen ya. Terus kayak misal satu kamar nih beberapa orang, kalau aku tuh dulu kebetulan satu kamarnya 4 orang. Jadi itu kayak misal kita pulang nih capek pulang, di kamar tuh masih ada temen ngobrol, temen cerita. Terus kayak kalau asrama kan kamarnya deket-deket, kalau misal mau main kan juga kayak tinggal ke samping gitu kan. Nah kalau ngekos itu kebanyakan sendiri sendiri, terus habis itu sama teman-teman yang emang kita deket, kadang itu kosnya tuh jauh. Kalau nggak gitu kayak misal akunya yang free, merekanya yang sibuk, jadi kayak misal mau main itu juga nggak bisa gitu sih ya, yang beda. Jadi lebih sulit mencocokkan waktu juga ya, apalagi mungkin semakin dewasa tuh kesibukan tuh jadi berbeda-beda ya dibanding mungkin dulu SMP tuh mungkin lebih ke ya udah kegiatannya sama gitu, jadi kayak menjalani daily activity tuh bener-bener kalian tuh bareng terus-terusan gitu ya Kak Zara.
bisa di compare nih antara Kak Jara tadi kuliah sama mondok ya. Menurut Kak Jara lebih enak yang mana nih? Kalau menurut aku sih plus minus sih, dua-duanya plus minus. Karena kalau di pondok tuh plusnya ya itu tadi kan banyak temennya, sekamar juga banyak temen. Cuman mungkin dari manajemen waktu tuh kalau di pondok tuh waktu buat kayak istirahat tuh kadang minus banget sih. Apa ya, ya bener sih mahasiswa juga minus waktu istirahatnya. Cuman kan kadang kita itu kayak bisa ngebales di hari-hari selanjutnya yang emang kita lagi free. Nah sedangkan kalau di pondok tuh selalu banyak aturan. Sedangkan kalau misalkan kita nanti mau ngelanggar aturannya, kita juga bakalan kena hukuman kan. Nah kalau misalkan di kos kan nggak ada yang menghukum, kayak ya udah suka-suka kita gitu sih. Oke, jadi mungkin kalau misal di kos atau pada saat kuliah ini lebih fleksibel kali ya Kak Jara, nggak terlalu banyak rulesnya gitu, jadi kita lebih bisa menyesuaikan atau manajemen waktu sendiri kayak gitu ya. Oke, plus minus, jadi kayak nggak ada yang menonjol ini lebih baik ini lebih buruk kayak gitu. Oke. Sebelum kesini tadi ada kegiatan lain kah Kak Jara? Nggak ada sih kebetulan. Nggak ada ya, jadi atau setelah ini ada kegiatan lagi nggak? Nggak ada kayaknya. Kalau tapi nggak tahu sih, nanti kalau misalkan tiba-tiba kayak pengen keluar gitu mungkin keluar. Atau mungkin ada yang invite Kak Jara, mungkin Kak Jara setelah ini keluar ya. Gitu. Oke. Kalau udah sih menurut saya itu ya perkenalannya. By the way, salam kenal ya Kak Jara. Saya harap Kak Jara mungkin bisa setidaknya sedikit nyaman lah berbicara nanti ke depannya bersama saya kayak gitu. Kalau konseling nih Kak Jara, apakah Kak Jara pernah melakukan proses konseling sebelumnya? Kebetulan sebelumnya saya belum pernah melakukan proses konseling, jadi ini pertama kalinya sih. Pertama kali banget. Oke, baik. Mungkin saya akan menjelaskan sedikitnya bagaimana proses konseling yang akan kita lakukan pada hari ini, session ini. Nah, jadi di konseling ini kita memiliki asas keterbukaan, di mana Kak Jara ini bebas untuk bisa cerita apapun tanpa merasa cemas akan cerita Kak Jara tersebar luas, karena tentunya di sini kita juga memiliki asas kerahasiaan, di mana kita akan tutup rapat-rapat apa yang Kak Jara ceritakan kepada kita, dan saya pastikan apa yang Kak Jara ceritakan ini tidak akan terpublik ke informasi luar lah, intinya kayak gitu. Nah, apakah dari Kak Jara sekiranya bersedia? Iya, saya bersedia. Oke, baik. Saya harap Kak Jara juga bisa mungkin fleksibel ya nanti di kedepannya. Nah, selain itu di sini kita punya time limit nih Kak Jara. Nah, sekiranya dari saya mengusulkan kurang lebih 30 menit atau 25 sampai 30 menit. Nah, dari Kak Jara ini apakah setuju atau mungkin ada usulan waktu? Boleh sekitar segitu, 25 sampai 30 menit boleh. Oke, baik. Sekitar 25 sampai 30 menit kita gunakan waktu sebaik-baik mungkin kayak gitu Kak Jara. Oke, mungkin sebelum masuk proses konseling nih kita bisa relax dulu. Kak Jara udah nyaman nggak nih duduknya? Udah ya. Oke, baik. Nah, tadi kan Kak Jara sebelum kesini tentunya kita udah janjian ya via WhatsApp juga. Terus saya tahu bahwa Kak Jara ini punya maksud dan tujuan Kak Jara datang ke sini. Nah, sekiranya dari Kak Jara nih apa nih yang Kak Jara ingin ceritakan, atau mungkin Kak Jara ingin mungkin sharing tentang Kak Jara sedang merasakan akhir-akhir ini? Jadi di sini saya tuh pengen menceritakan tentang saya tuh kayak akhir-akhir ini kalau misalkan mau haid itu kayak suka emosi yang sampai meledak-meledak gitu loh. Nah, saya tuh pengen kayak pengen bisa gitu loh ngontrol emosi saya gitu. Jadi biar kayak nggak meledak-meledak gitu loh, karena kan takutnya itu juga melukai orang lain kayak gitu. Oke, jadi Kak Jara pada akhir-akhir ini itu sering kesulitan dalam meregulasi atau mengkontrol emosi Kak Jara ketika haid atau datang bulan kayak gitu Kak Jara. Apakah hal itu sering terjadi dalam waktu beberapa saat akhir-akhir ini, atau mungkin sudah lama sekali nih Kak Jara? Mungkin yang lebih terlihat itu baru akhir-akhir ini sih, yang baru terlihat. Sebelum-sebelumnya mungkin kayak kadang
kadang-kadang aja terjadinya. Oke, jadi untuk akhir-akhir ini itu hal tersebut itu lebih sering Kak Zahra alami, sehingga mungkin Kak Zahra sulit mengendalikan emosi Kak Zahra, dan mungkin Kak Zahra juga kebingungan kayak gitu atau gimana? Iya, kebingungan mengontrol emosi Kak Zahra. Oke, baik. Nah, dari apa yang tadi Kak Zahra ceritakan nih, sekiranya tujuan dari Kak Zahra yang ingin Kak Zahra capai dalam konseling kali ini itu kira-kira apa Kak Zahra? Tujuan yang ingin saya capai adalah ya supaya itu saya itu bisa kayak mengontrol emosi saya gitu. Jadi kan kalau misalkan emosi meledak-meledak itu kan yang kena bukan cuma saya tapi orang lain juga kena. Nah saya tuh kayak nggak pengen gitu lah itu terjadi, jadi kayak pengen bisa lebih mungkin lebih tenang atau kayak gitu, kayak mungkin nggak meledak-meledak lah, nggak meledak-meledak itu gitu. Oke, baik, mungkin setidaknya Kak Zahra bisa lebih tenang dan tidak terlalu meledak-meledak, lebih ke ya enjoy dalam melaksanakan daily activity-nya Kak Zahra, even though Kak Zahra sedang dalam kondisi haid gitu ya. Iya. Oke, baik. Nah, di sini saya ingin Kak Zahra coba membayangkan Kak Zahra ketika Kak Zahra ini, misalkan Kak Zahra tidur nih di malam hari, di suatu malam Kak Zahra tidur, terus Kak Zahra besok paginya itu Kak Zahra bangun, dan pada kejadian tersebut Kak Zahra ini sedang haid, sedang datang bulan kayak gitu. Nah, namun pada situasi tersebut ternyata Kak Zahra ini kita bisa katakan kalau Kak Zahra mampu dalam mengendalikan emosi Kak Zahra. Nah, sekiranya apa sih pertanda yang kemungkinan terjadi? Mungkin ya kemungkinan terjadi. Biasanya kalau kayak gitu itu apa ya? Kalau misalkan gitu apa ya kemungkinan terjadi? Ya mungkin kayak bertemu orang-orang yang apa ya, yang saya sayangi. Kalau gitu teman-teman yang apa ya, yang kayak saya nyaman sama mereka, gitu, kayak mungkin diajak beli jajan atau mungkin diajak keluar lah, sekedar keluar aja gitu, itu udah kayak ngebuat seneng sih, jadi kan kayak nggak emosi juga kan. Itu sih biasanya. Oke, jadi Kak Zahra bisa bertemu dengan orang-orang yang Kak Zahra sayangi tadi ya, mungkin jadi Kak Zahra lebih mood kali ya untuk bertemu dengan banyak orang kayak gitu. Terus juga Kak Zahra tiba-tiba juga bisa jajan-jajan, mungkin lebih memiliki perasaan yang gembira, riang, seperti itu. Iya benar seperti itu. Oke, dari Kak Zahra sendiri apakah ada sekiranya pertanda lain nih selain Kak Zahra merasa gembira, riang, dan Kak Zahra abis itu beli es krim atau mungkin bertemu dengan teman-teman Kak Zahra? Adakah menurut Kak Zahra penanda lain yang mungkin terjadi? Apa ya, mungkin kayak membahas sesuatu yang emang aku suka gitu. Kayak misalkan aku suka boyband Korea nih misal, terus kayak diajak ngebahas itu, jadi itu kayak ningkatin mood juga sih. Kayak itu sih salah satunya juga. Jadi lebih excited gitu Iya, ya, nggak terlihat gabut terus kayak gitu. Oke, baik, saya paham. Nah, dari misal tadi Kak Zahra bisa bertemu dengan teman-teman Kak Zahra, event Kak Zahra sedang datang bulan. Nah, sekiranya apakah ada reaksi yang muncul dari lingkungan Kak Zahra? Mungkin dari teman, atau mungkin dari pacar Kak Zahra, atau mungkin dari siapa gitu? Itu kalau saya lagi nggak mood. Kalau Kak Zahra lagi tadi ngerasakan ingin bertemu dengan teman-teman Kak Zahra, padahal di sisi lain tuh Kak Zahra lagi haid, yang dimana sebenarnya Kak Zahra biasanya gak mood terus gitu kan, tapi pada saat itu Kak Zahra good mood gitu. Ya sayanya excited sih, kayak wah mau ketemu ini nih gitu, kayak misal mau ketemu pacar saya nih, kayak wah mau ketemu pacar aku nih, kayak gitu. Maksudnya kayak bener-bener wah excited banget, seneng banget. Jadi rasa-rasa yang kayak gambut-gambut itu pasti udah hilang sih, langsung hilang itu otomatis. Sekiranya berarti lingkungan yang notice nih, berarti tadi secara tidak langsung Kak Zahra juga sendiri notice kalau Kak Zahra ini ngerasa seneng ya kayak gitu. Mungkin dari orang lain selain diri Kak Zahra sendiri, apakah ada yang notice lagi selain diri Kak Zahra? Kalau saya lagi ini apa kayak lagi senang, ya mungkin ada sih beberapa temen yang kayak notice, kamu kayak seneng banget hari ini,
kamu kenapa kok kayaknya ceria banget, itu ada, cuman kayak mungkin nggak semua sih, kayak mungkin bisa dihitung jari lah beberapa orang yang emang benar-benar dekat gitu. Mungkin tadi selain diri Kak Jara sendiri yang notice kalau Kak Jara bisa jadi happy, teman-teman Kak Jara juga ikut notice, wah Jara ternyata happy juga ya, walaupun dia mungkin sedang PMS gitu, sedang datang bulan, tapi wih ternyata Jara bisa happy juga kayak gitu. Nah mungkin selain teman Kak Jara tadi, mungkin adakah orang lagi yang notice gitu ketika Kak Jara bisa happy gitu padahal Kak Jara lagi datang bulan? Apakah mungkin pacar Kak Jara juga jadi notice atau siapa gitu? Ya iya sih, pacar saya mungkin juga notice, cuman kalau selain itu nggak ada sih, nggak ada, udah cuman itu aja. Oke, berarti selain diri Kak Jara sendiri, teman-teman Kak Jara dan tentu pacar Kak Jara ini juga notice ya, dengan apa ya, mungkin perubahan atau regulasi emosi Kak Jara lebih stabil kayak gitu ya ketika Kak Jara sedang datang haid kayak gitu. Nah, mungkin faktor eksternal, bukan faktor, lebih ke faktor luar yang notice ketika Kak Jara good mood dalam situasi tersebut itu termasuk ke dalam 3 pertanda tadi ya Kak Jara. Iya. Jadi kayak mereka ini semua mereka semua ini notice dalam 3 pertanda yang tadi Kak Jara sebutin, dari Kak Jara jadi happy dan excited ketemu teman-teman, atau mungkin excited menceritakan sesuatu, dan Kak Jara juga jadi lebih senang ketika Kak Jara berusaha untuk pengen jajan, dan hal itu tuh teman-teman Kak Jara itu semua notice dengan hal tersebut kayak gitu. Iya. Gimana ya bahasanya? Apakah bisa dimengerti Kak Jara? Iya, bisa dimengerti. Oke, baik. Nah, tadi kan Kak Jara menceritakan bahwa Kak Jara ini akhir-akhir ini sering merasakan gamut ya ketika haid tadi. Nah, apakah ada nih selain hari-hari tersebut mungkin Kak Jara tuh ngerasain happy, apakah pernah Kak Jara berada di posisi tersebut? Pernah. Kira-kira waktu yang terjadi itu berapa lama Kak Jara? Dalam berapa bulan atau dalam berapa kali menstruasi? Itu waktu yang apa tadi, bisa diulang? Yang Kak Jara tuh nggak ngerasain gak mood, jadi good moodnya tuh mungkin itu kayak apa ya, kan kalau misalkan lagi haid itu kadang kalau misal kita ngerasanya kayak udah dari awal tuh emosi, jadi itu kayak kebawahnya dari awal haid sampai selesai haid itu kayak emosi terus. Terus kalau misalkan emang vibesnya lagi happy itu ya dari awal haid sampai selesai haid itu juga bakalan happy terus. Terus kalau misalkan moodnya lagi naik turun itu juga gitu, dari awal haid sampai selesai haid, jadi kayak naik turun gitu, beda-beda terus. Nah tapi kalau yang ini tuh nggak tahu ya, tapi kayak akhir-akhir ini tuh kayak setiap mau haid tuh kayak rasanya tuh pengen marah gitu, pengen marah-marah gitu, kayak rasanya tuh ketemu orang tuh kayak pengen dimarahin terus gitu loh. Itu sih. Oke, jadi sebenarnya Kak Jara tuh pernah juga ya setidaknya merasakan good mood ketika Kak Jara sedang keadaan atau sedang di situasi haid kayak gitu. Tapi hal tersebut itu udah jauh lama Kak Jara udah nggak pernah ngerasain lagi kayak gitu ya Kak Jara. Oke, baik. Nah, Kak Jara kan pernah merasakan good mood, dan tadi penanda yang Kak Jara sebutkan juga ketika mungkin Kak Jara merasakan good mood pada saat haid, itu menurut Kak Jara nih pasti ya ada hambatan yang mungkin terjadi. Nah, kalau dari Kak Jara, misal tadi Kak Jara ingin bertemu dengan teman-teman Kak Jara, kemudian ada hambatan nih terjadi, sekiranya apa hambatan yang Kak Jara pikirkan? Mungkin apa ya, mungkin kayak mungkin kayak sayanya bisa, tapi temen sayanya lagi gak bisa, kayak mungkin dia lagi sibuk, atau kalau gitu lagi keluar lagi sama temennya, udah ada janjian kayak atau apa. Nah terus selain itu mungkin lagi hujan sih, lagi hujan itu sih pasti nggak bisa keluar bareng. Oke, selain kecocokan waktu yang kurang tepat, terus juga kadang cuaca juga bisa membuat kita tuh gagal untuk bertemu teman ya, jadi suatu hambatan yang datang mungkin secara tidak sengaja kayak gitu.
kalau dari Kak Jara sendiri nih, kira-kira solusi yang bakal Kak Jara ambil tuh seperti apa? Kalau saya sih biasanya kalau emang kan itu kan pasti ngebuat mood kita jadi jelek. Nah, saya tuh biasanya mungkin ini sih kayak scroll TikTok, scroll Instagram. Kalau nggak gitu kayak nonton film, Kalau nggak gitu sih, kalau misalkan emang lagi ngerasa kayak capek atau males pegang HP atau buka laptop, itu mungkin saya tidur sih buat pengalihan aja gitu. Oke, jadi apakah hal tersebut atau solusi tersebut membuat mood Kak Jara mungkin lebih baik dengan cara Kak Jara menonton film, scroll TikTok kayak gitu? Iya, itu bisa ngebuat saya perasaannya lebih bagus, karena kan biasanya tuh kayak ada, kalau misalkan lihat film nih ada part-part yang ngebuat ketawa. Kalau nggak gitu misal lagi scroll TikTok nih ada juga video-video lucu, nah itu kan udah kayak pengalihan banget, terus habis itu jadinya moodnya ikut naik lagi gitu, ikut ketawa kayak gitu sih. Oke, karena mungkin tadi ada apa ya, kebawa emosi dalam film, jadi ngerasa kadang tuh kita juga terbawa suasana dengan film kayak gitu ya Kak Jara. Nah, mungkin tadi dari hambatan yang salah satu yang penanda yang Kak Jara sebutkan. Nah, kalau misal dari penanda yang Kak Jara sebutkan tadi, ketika Kak Jara berusaha ingin beli es krim misalnya, beli jajan kayak gitu. Nah, kira-kira nih ada hambatan yang datang di kejadian tersebut. Nah, menurut Kak Jara ini apa sih contoh hambatan yang mungkin terjadi? Sama sih kalau saya, sama kayak yang tadi, tapi kalau misalkan mungkin beli jajan itu kayak lebih mikir ini sih, kayak uang bulanan cukup gak ya, karena kan anak kos ya, jadi kayak misal tiba-tiba nih lagi BM-nya tuh akhir bulan gitu kan, akhir bulan, tapi kayak uangnya tinggal dikit. Kalau misalkan kayak beli es krim tuh bisa buat beli makan, jadi kayak mau beli es krimnya tuh gak jadi, terus jadinya malah ya udahlah buat beli makan aja kayak gitu. Oke, jadi mungkin hambatan yang datang itu lebih ke mempertimbangkan ini tuh sebenarnya sangat urgent enggak untuk dibeli atau enggak, karena Kak Jara juga memikirkan mungkin dananya ya untuk membeli es krim tersebut, apalagi kalau misalnya akhir bulan kita juga harus mungkin bisa dibilang berpikir dua kali apakah aku perlu banget ini atau enggak kayak gitu. Nah, kalau solusi dari Kak Jara nih ketika Kak Jara menghadapi atau ya berhadapan dengan situasi tersebut, apa sih kira-kira? Kalau aku biasanya yang pasti ngelihat saldo uangku dulu sih. Kalau misalkan emang saldo uangku benar-benar mepet, dan kira-kira kayak kalau misalkan aku nanti beli es krim, aku kayaknya bisa jadi besok-besok uangku udah habis, dan aku nggak tahu misal kayak mau makan tuh mau makan apa, itu aku bakal beli makan. Tapi kalau misalkan uangku tuh masih kayak kalau misalkan dihitung sampai nanti akhir bulan itu masih cukup buat makan sama buat makan, ya aku bakal beli es. Oke, jadi solusi yang Kak Jara akan lakukan atau mungkin telah Kak Jara lakukan itu lebih ke Kak Jara mengcompare dulu ya, melihat situasi di lapangan yang sebenarnya terjadi, mungkin kayak mengecek saldo dan lain sebagainya. Nah, kalau misal pada penanda tadi ini yang ketiga yang Kak Jara excited gitu ngomongin apa tadi, K-pop gitu ya. Nah, ke teman-teman sekiranya ada hambatan yang datang, misalnya teman yang enggak satu energi dengan Kak Jara misalnya, atau mungkin hambatan lain, menurut Kak Jara kira-kira apa? Ya ada sih, kalau misalkan temen yang nggak suka K-pop, cuman mereka tuh kadang itu lebih ke menghargai sih, cuman kayak minusnya tuh mereka kan nggak paham ya kitanya tuh bahasa apa, jadi kayak ya merekanya tuh yang diem aja gitu. Nah terus mungkin selain itu ada ini apa, kayak kan misal aku kan sukanya sama si, maksudnya kayak biasa aku tuh yang si A, terus temanku itu juga suka si A, jadi kita tuh kayak rebutan gitu, kayak ini sama aku, ini punya aku, kayak gitu-gitu. Itu sih. Itu gimana ketika Kak Jara berarti ketika Kak Jara berada di situ tersebut, Kak Jara merasa gembira atau gimana? Sebenarnya tuh kayak apa ya, biasa aja, kayak lebih ke mungkin bercanda sih, lebih jadi ke kayak bercanda sama temen, selek yang kayak bercanda-bercandaan kayak gitu. kayak Oke. ini punya aku, enggak punya aku, punya aku, kayak gitu-gitu, padahal kan nggak ada yang punya, orang apa idolnya nggak kenal kita. Iya, jadi kayak cuman buat bercanda-bercandaan Iya. aja kayak gitu. Nah, kalau misal solusi yang terjadi nih tadi di
pertama misal teman Kak Jara ini tidak satu selera mungkin dan tidak terlalu mengenal K-pop lebih dalam gitu. Nah kira-kira apa nih solusi dari Kak Jara? Kalau aku kasih tahu biasanya ini yang aku suka nih, aku kayak aku tunjukin ini yang namanya ini yang namanya ini, ganteng banget gak sih, aku gitu-gituin jadi biar dia tuh tahu gitu, biar kayak kepancing juga kayak iya, gitu ya. biar kepancing, siapa tahu ikut jadi K-popers. Apa emang Kak Jara juga dari dulu sebelum menjadi salah satu K-popers juga digituin teman atau gimana? Itu digituin saudara sih. Sebenarnya enggak sih, kayak cuman apa ya, saudara kan K-popers. Terus kayak aku tuh tiap hari main ke dia, main. Terus kan yang K-popers kakaknya. Nah, yang aku sering main tuh sama adiknya kan. Nah, tapi kakaknya ini kayak sering ngajak, ayo nonton gitu kan, nonton. Nah, nontoninnya itu kayak variety show gitu, variety show-nya mereka yang K-pop itu. Terus habis itu nonton video klipnya juga. Terus lama-lama tuh kayak suka, soalnya itu berlangsung kayak lama lah, 1-2 tahunan lah itu, terakhirnya lama-lama suka gitu. Jadi karena mengikuti terus menerus, jadi akhirnya Kak Jara juga menjadi salah satu dari K-popers gitu, idola dari mereka kayak gitu. Jadi mungkin Kak Jara juga berharap teman Kak Jara bisa ikut menjadi K-popers gitu. Iya, sangat-sangat berharap, karena mungkin lebih apa ya, lebih enak gitu ya kalau misal punya temen yang punya sama-sama satu selera gitu sama temen, jadi lebih ke enak ya ngobrolnya kayak gitu. Oke, saya bisa mengerti. Nah dari mungkin tadi yang Kak Jara ceritakan ya, struggling dari yang Kak Jara katakan, kalau Kak Jara ini mengatakan kok berbelit Kak Jara ini mengatakan kalau kesulitan mengontrol emosi Kak Jara ketika Kak Jara sedang haid. Nah namun ternyata Kak Jara tadi ternyata memiliki beberapa solusi nih gitu, dari beberapa hambatan yang terjadi. Contohnya tadi kayak mungkin nonton film, terus scroll TikTok, atau mungkin ngajak temen ngobrol tentang K-popers tadi kayak gitu, atau mungkin tadi ya itu sih kurang lebih ya Kak Jara. Oke, nah sekiranya kalau misal saya kasih skala nih Kak Jara dari 1 sampai 10 terkait apa yang Kak Jara sedang alami gitu nih. Misal 1 tuh Kak Jara merasa worst banget nih, merasa bad banget nih dengan struggling yang Kak Jara sedang alami, dan 10 ini Kak Jara merasa I'm fine dan aku ngerasa aku bisa mengatasi dari permasalahan yang mungkin Kak Jara sedang alami. Nah, sekiranya dari Kak Jara ini berada di angka berapa? 5. Angka 5, kenapa? Karena mungkin di beberapa hal itu aku tuh masih kayak bisa ngontrol lah dikit, tapi kayak kadang itu juga bener-bener udah kelepasan banget gitu. Gitu sih, jadi kayak 5. Jadi 50-50 ya Kak Jara. Jadi kayak Kak Jara ngerasa emang masih terlalu kesulitan, tapi di sisi lain ya kayaknya aku juga bisa sih kayak gitu untuk mengatasi emosi saya kayak gitu. Nah kalau dari Kak Jara sendiri, sekiranya Kak Jara naik misal satu angka lebih maju, misal di angka 6 atau 7 gitu. Nah menurut Kak Jara, ketika Kak Jara berada di angka tersebut, posisi Kak Jara atau keadaan Kak Jara ini sudah berubah dong tentunya. Nah seperti apa sih ya dari Kak Jara? Ya mungkin lebih ini sih, kayak kalau misal mau marah tuh kayak mikir dulu gitu, mikir kayak nanti dia sakit hati nggak ya. Kan kalau misal marah kan udah nggak tertata kan omongannya, apapun kan udah nggak tertata, kayak ya nanti sakit hati nggak ya orangnya kayak gitu. Terus kayak nanti dia bakal gimana ya sama aku, kayak misal nanti berubah nggak ya sama aku kayak gitu sih. Mungkin lebih dipikirin dulu lagi sih. Oke, jadi mungkin udah mulai mengontrol emosi Kak Jara, mungkin jauh lebih stabil dari sebelumnya kayak gitu ya Kak Jara. Oke, baik. Nah dari Kak Jara sendiri nih, apakah ada yang perlu Kak Jara bahas lagi atau ingin Kak Jara ceritakan lagi? Sepertinya sudah tidak ada. Sudah cukup? Iya. Oke, baik. Izinkan saya untuk merangkum mungkin ya apa yang Kak Jara ceritakan hari ini atau pada proses konseling kali ini. Jadi Kak Jara ini tadi pas awal bahwa Kak Jara ini menceritakan kalau Kak Jara mengalami kesulitan dalam mengontrol emosi Kak Jara ketika Kak Jara datang bulan. Namun dengan seiringnya proses konseling berlangsung, Kak Jara juga membayangkan kemungkinan baik yang terjadi, dan kemudian Kak Jara juga memikirkan hambatan yang mungkin terjadi juga, dan ternyata
Kak Jara menemukan solusi gimana Kak Jara bisa mengatasi masalah tersebut kayak gitu. Dan ternyata Kak Jara juga pernah atau mungkin setidaknya sekali dua kali Kak Jara berada di solusi tersebut. Kak Jara sudah pernah melakukan setidaknya solusi tersebut. Nah, jadi sekiranya saya harap ketika Kak Jara berada pada situasi tersebut, Kak Jara juga bisa lebih menggunakan solusi yang tadi Kak Jara katakan kayak gitu. Contohnya mungkin kalau misalnya ada hambatan yang terjadi, Kak Jara bisa mengalihkan emosi Kak Jara ke nonton film gitu, atau mungkin jajan-jajan kayak gitu ya. Jadi saya itu sih, saya harap Kak Jara juga bisa terus berkembang untuk menjadi lebih baik kayak gitu Kak Jara. Oke, dari Kak Jara sendiri nih, kira-kira apa yang Kak Jara rasakan setelah melakukan proses konseling tadi? Yang saya rasakan adalah mungkin kayak ya saya bisa lebih berpikir lagi tuh. Ternyata kalau misalkan saya emosi kan saya harusnya kayak mikir dulu lah ya. Kayak gitu sih mungkin sekarang saya. Kalau sebelum-sebelumnya kan kayak ya udah sih gitu. Oke, jadi Kak Jara mungkin lebih aware, lebih sadar gitu terkait mungkin apa yang Kak Jara ingin luapkan mungkin kayak gitu ya Kak Jara. Oke, baik, sangat keren sekali menurut saya karena Kak Jara ternyata sudah sadar terkait apa yang sebenarnya Kak Jara harus lakukan besok-besok kayak gitu. Nah, mungkin dengan keterbatasan waktu yang kita punya, mungkin saya cukupkan konseling kita pada hari ini. Mungkin nanti kalau misal Kak Jara butuh konseling selanjutnya, Kak Jara bisa hubungi saya lagi via WhatsApp seperti itu ya Kak Jara. Ya Kak, baik. Oke, baik. Mungkin Kak Jara setelah ini bisa melanjutkan aktivitas Kak Jara kembali. Saya tutup konseling kita pada hari ini. Saya harap Kak Jara sehat selalu dan bahagia selalu. Sampai jumpa Kak Jara. Terima kasih. Terima kasih Kak.